البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin berhubungan dengan penetapan arsy bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya makna arsy sesuai dengan makna lughawi di dalam syariat ini. Jadi makna arsy secara syar'i seperti atau sesuai dengan makna secara lughawinya, yaitu apa? Pengertian arsy di dalam syariat yang wajib kita imani ini. Hendak Iqbal. Baik. Itu sarirun du qawaim tahmiluhul malaikah wa huwa kal qubbati 'alal alam wa huwa saqful makhluqat. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Iz kemarin. Bahwasanya arsy yang dimaksud adalah singgasana yang memiliki kaki-kaki yang dipikul oleh para malaikat, yang seperti kubbah untuk alam ini dan merupakan atap semua makhluk. Ahlul bid'ah dari kalangan ahlul filsafat, ahlul kalam, mereka memaknakan arsy dengan al-mulk, itu kekuasaan. Oleh karena itulah ketika menjelaskan tentang makna istawa, mereka katakan istaula 'alal 'arsy. Dia memenangkan atau bisa menguasai kekuasaannya, kerajaannya, al-mulk. Nah, bagaimana membantah apa yang disebutkan oleh ahlul kalam ini? Kemarin telah disinggung oleh Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala dalam paragraf terakhir yang kita baca. Indah Karin. Yang pertama, bahwasanya al-arsy dimanakan dengan al-mulku, ini tidak dikenal sama sekali dalam lughah Arabiyah. Orang-orang Arab sama sekali tidak memahami bahwasanya arsy itu kok maknanya al-mulk, tidak pernah dikenal. Padahal Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, disebutkan tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Kalau diartikan dengan al-mulk, ini tentunya tidak mungkin. Bagaimana kita bawa makna arsy rabbik yang dipikul oleh para malaikat pada hari itu? Juga dibantah dengan ayat wa kana arsyuhu 'alal ma'. Bagaimana dikatakan kalau kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas air, padahal semua di jagat raya ini adalah merupakan kekuasaan Allah.
Kemudian juga dibantah yang keempat dengan hadis apa itu? Hudzaifah. Nah, hadis tentang kisah Nabi Musa yang kelak ketika hari kiamat semua makhluk mengalami pingsan, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siuman paling awal, tapi ternyata telah mendapati Musa berpegang dengan qawaimul arsy, yaitu dengan salah satu dari kaki arsy, kaki-kaki arsy. Maka kalau dikatakan al-mulk tentunya tidak bisa. Ini bisa kita simpulkan ikhwanifillah 4 bantahan untuk mereka-mereka yang memaknakan arsy dengan al-mulku, dengan kekuasaan atau kerajaan. Sekarang kita lanjutkan wa ammal kursi. Faqala ta'ala wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Adapun kursi, Allah Subhanahu wa taala telah katakan, dan kursinya itu luasnya melingkupi langit dan bumi. Wa qad qila huwal arsy. Dan dikatakan bahwasanya kursi itu adalah arsy itu sendiri. Sehingga menurut pendapat ini kursi sama dengan arsy. Wasahihu annahu ghairuh, dan yang sahih bahwasanya kursi itu bukan arsy. Nah, dan inilah pendapat yang sahih yang merupakan pendapat mayoritas ahlul ilm, bahwasanya kursi itu makhluk sendiri, bukan arsy. Nukila dzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairihi. Telah dinukilkan yang demikian itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Dan sanad untuk riwayat Ibnu Abbas sahih. Rawi Ibnu Abi Syaibah fi kitab Sifatil Arsy, ya, Sifatil Arsy, wal Hakim fi Mustadrakih. Wa qala innahu ala syarti syaikhain wa lam yukhrijah. Nah, Imam Al-Hakim mengatakan riwayat ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim, tapi keduanya tidak mengeluarkannya. An Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, annahu qala al-kursi mawdi'ul qadamain wal 'arsyu la yuqaddiru qadrahu illa Allah ta'ala. Ini riwayat yang sahih, kawan. Dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat di di ayat kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, beliau mengatakan kursi itu adalah maudhi'ul qadamain. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang wajib untuk kita imani dengan keimanan yang telah kita lewati koridor-koridornya. Mengimani sesuai dengan datangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah lafadznya. Kemudian maknanya juga kita imani, tapi tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menetapkan bagaimananya. Kita imani, nah, tapi kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah. Kita tidak tahu kaifiyahnya bagaimana. Tapi yang jelas berhubungan dengan kursi keadaannya seperti ini. Juga dengan qadamain, penetapan kedua kaki bagi Allah Subhanahu wa taala, ini juga kita imani. Tapi tadi harus dijauhi apa? Jauhi hal-hal yang telah diperingatkan di depan, yaitu tidak boleh membagaimanakan atau bertanya bagaimananya. Demikian pula tidak boleh kita samakan dengan makhluk.
dan tidak boleh kita simpangkan kepada makna yang lain yang menyelisih zahir. Jadi kursi ini adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arsy tidaklah mampu untuk menetapkan kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan bagaimana besarnya, agungnya makhluk ini, tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sanadnya sahih. Cuman perkataan Al-Hakim ala syarti syaikhain ini dikritisi oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullah, yang benar ala syarti Muslim, hanya sesuai dengan syarat Muslim saja. Adapun untuk syarat Bukhari tidak memenuhi. Kenapa? Karena ada perawi yang di dalamnya bernama Ammar Ad-Duhni, dia bukan termasuk rijal Bukhari. Ini cuma dari sisi ketelitian saja. Adapun derajatnya sahih. Secara mauquf. Dan mauquf di sini ikhwan memiliki hukum marfu'. Kenapa? Karena berhubungan dengan perkara yang gaib, yang tidak mungkin seorang sahabat mengatakan itu dari dirinya sendiri. Dan Abdullah bin Abbas tidak dikenal mengambil dari Israiliyat, sehingga perkataan tersebut dihukumi hukum marfu'. Mauquf lahu hukmur rafa'. Wa qad ruwiya marfu'an, dan telah diriwayatkan secara marfu'. Nah, dari 3 sahabat, dari Ibnu Abbas, dari Abi Hurairah, dan dari Abi Dzar. Akan tapi pada ketiga riwayat ini semuanya akhwanifillah tidak kosong dari kelemahan. Nah, adapun riwayat Ibnu Abbas maka keliru periwayatan secara marfu' karena yang rajih mauquf. Adapun hadis Abi Hurairah maka padanya perawi yang matruk, Al-Hakam Ibnu Zahir. Sedangkan riwayat Abi Dzar, nah maka padanya ada inqita', sehingga belum bisa untuk mencapai derajat hasan li ghairi dengan 3 jalan ini. Qala wa shawabu annahu mauqufun ala Ibnu Abbas, dan yang benar bahwasanya itu mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Qala Suddi. Suddi seorang imam ahli tafsir, namanya Ismail bin Abdurrahman bin Abi Karimah. As-samawati wal ardu fi jawfil kursi baina yadayil arsh. Ada yang jatuh kah? Nah, wal kursi itu coba di as-samawati wal ardu fi jawfil kursi wal kursi baina yaday al-arsh. Ya gitu. Ada jatuh al-kursi. Jadi menurut Suddi, tapi ini tidak bisa dijadikan dalil perkataan Suddi. Nah, bahwasanya langit-langit dan bumi berada di apa? Jawfil kursi, di tengah-tengah kursi, dan kursi ada di depan arsy. Nah, ini riwayat yang lemah. Kalaulah sahih, maka perkataan As-Suddi tidak bisa diterima, karena dia bukan seorang sahabi
yang mauqufatnya bisa dihukumi marfu'. Wa qala Ibnu Jarir, qala Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, mal kursi fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard. Ini hadis marfu' dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, tidaklah kursi dibandingkan dengan arsy kecuali seperti halqatin min hadid, seperti apa? Seperti cincin dari besi, ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard, yang dilempar di gurun pasir yang panjang, yang sangat luas di muka bumi ini. Al-falah yaitu gurun pasir yang luas. Nah, cincin besi yang kecil itu dilempar di apa? Suatu gurun pasir, tentunya sangat kecil perbandingannya. Nah, sangat kecil kursi kalau dibandingkan dengan arsy. Cuma ada khonifillah, riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, demikian pula Ibnu Abi Hatim, dan yang lainnya dari jalan Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair. Pada sanadnya dua illah. Yang pertama, riwayat Ja'far bin Abil Mughirah dari Sa'id itu tidak kuat. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Imam Al-Wadi'i, yaitu Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dalam ta'liq beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir. Kemudian alasan yang kedua, yaitu alasan yang diisyaratkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, di mana Az-Zahabi mengatakan wa qala ghairuhu an Ja'far an Sa'id bin Jubair min qawli. Berarti apa? Dari perkataan Sa'id bin Jubair. Baik, ini saya lihat ta'liq yang untuk berikutnya. Apa? Kalau yang tadi, yang mal kursi fil arsy ila kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard, ini dhaif. Nah, diriwayatkan Ibnu Jarir juga Abu Syekh. Sebab kedhaifan ya akhwan, tadi keliru saya. Sebab kedhaifannya karena adanya inqita' antara Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Abi Dzar. Hadis ini datang dari beberapa jalan, tapi tidak ada yang selamat dari kelemahan, ikhwan. Jadi yang riwayat Abi Dzar, sebab utamanya inqita' antara Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Abu Dzar. Waqila, dan dikatakan kursiyuhu ilmuh wa yunsabu ila Ibnu Abbas. Dikatakan bahwasanya kursi Allah adalah ilmu Allah. Hal ini dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, dan ini lemah sebagaimana tadi saya sebutkan tadi. Karena datang dari riwayat Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Riwayat lemah. Adapun yang sahih dari Ibnu Abbas tadi, akhwan, athar tadi diingat-ingat, al-kursi maudhi'ul qadamain wal 'arsyu la yuqaddiru qadrahu illallah. Qala wal mahfudzu anhu ma rawahu Nabi Syaibah kama taqaddam. Yang mahfudz sebagaimana telah lewat disebutkan tadi. Wa man qala ghaira dzalika falaysa lahu dalilun illa mujarrad adh-dhann. Dan siapa saja yang mengatakan selain itu, maka dia tidak memiliki dalil.
kecuali apa? Hanya sekedar sangkaan saja. Wa zahir annahu min jirabil kalamil mazmum kama qila fil arsy. Dan yang zahir ikhwan, nah bahwasanya pembahasan ini termasuk dari apa? Deretan perkataan yang dicela. Karena apa? Perkara gaib. Sebagaimana juga dikatakan pada arsy. Nah, perkara gaib tidak boleh seorang berbicara kecuali dengan ilmu yang yakin dari khabar yang yakin kesahihannya. Wa inna ma huwa kama qala ghairu wahidin min as-salafi baina yadil arsy kal mirqah ilai. Seperti mirqah, yaitu hanyalah kursi itu sebagaimana dikatakan oleh sederetan dari para salaf, yaitu baina yadil arsy kal mirqati ilai. Kursi itu di hadapan arsy seperti mirqah, yaitu suatu apa? Suatu tangga. Wasilatur ruqi. Mirqah itu wasilatur ruqi, yaitu apa? Sarana untuk naik. Mirqah, alat untuk naik, yaitu sarana untuk bisa naik ke arsy. Maknanya ikhwanifillah, maksudnya bagaimana? Berarti bahwasanya arsy itu a'la minal kursi. Ini jelas. Wallahu a'lam. Jadi berarti yang kita bisa simpulkan dari riwayat yang sahih ini ikhwanifillah, bahwasanya kursi adalah apa? Yang pertama, dia makhluk sendiri, bukan arsy. Memang ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, nah, yang apa? Yang dinamakan dengan kursi ini. Yang disebutkan dalam ayat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursi Allah. Kemudian yang kedua, kursi ini telah datang riwayat dari Ibnu Abbas, kursi itu maudhi'ul qadamain. Cukup kita imani bahwasanya kursi itu 6 tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disimpulkan dari kalam para salaf bahwasanya kursi itu apa? Di bawah arsy, dalam artian arsy itu lebih tinggi. Arsy lebih tinggi dari kursi, dan itu jelas dari kesimpulan dalil-dalil yang lain bahwa karena apa? Arsy itu makhluk yang paling tinggi. Baik. Dan ini perkara yang gaib, ikhwanifillah. Nah, kita kewajibannya beriman, istislam, nah, sesuai dengan kabar-kabar yang datang. Tidak perlu kemudian bingung-bingung membagaimanakannya. Kapan saja muncul dalam benak kita, ikhwan, bagaimana itu harus dihilangkan, harus diusir. Cepat-cepat mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau muncul apa gambaran-gambaran di benak. Kursi demikian, arsy demikian, tidak boleh. Karena kewajiban kita intinya apa? Arsy itu makhluk yang paling agung, nah, yang Allah istiwa di atasnya, dan kursi juga makhluk yang agung, yang luasnya nah meliputi langit-langit dan bumi, tapi masih lebih kecil dibandingkan dengan arsy. Dan juga letaknya tidak lebih tinggi dari arsy. Qala Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunah, muhitun bi kulli syai'in wa fawqah, wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqah. Dan Allah Subhanahu wa taala mustaghnin 'anil arsy. Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh terhadap arsy. Wa madunah, dan apa-apa yang ada di bawah arsy.
Ini penegasan dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, ikhwani fillah, bahwasanya adanya arsy. Imam Tahawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya adanya arsy di mana Allah istiwa di atasnya, bukan berarti Allah itu butuh kepada arsy sebagaimana butuhnya para raja terhadap singgasananya. Tidak. Allah tidak butuh terhadap arsy. Makanya ditegaskan oleh beliau, Allah itu mustaghnin anil arsy, tidak butuh terhadap arsy. Sebagaimana tidak butuh Allah kepada semua makhluk-makhluknya. Makin ditegaskan juga wa madunah, dan juga tidak butuh terhadap apa saja yang ada di bawah arsy. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqa, Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu dan dia itu di atas segala sesuatu. Waqad ajaza anil ihatati khalqah, dan telah membuat para makhluknya tidak mampu untuk melingkupi ilmu Allah Subhanahu wa taala, melingkupi pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Qala syari' amma qawluhu wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunah, faqala ta'ala innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Ini jelas. Adapun dalil untuk perkataan Tahawi tadi di mana Allah tidak butuh kepada arsy juga apa saja di bawahnya, ayat ini. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghani, zat yang maha kaya yang tidak butuh terhadap semua makhluk-makhluknya. Dan alam kullu ma siwallah. Makna alam apa? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa qala ta'ala wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala dia adalah al-ghani, zat yang maha kaya, al-hamid, zat yang maha terpuji. Sifat ghina Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh pada arsy dan yang lainnya. Wa inna ma qala Syekh rahimahullah hadzal kalama huna li'annahu lamma dzakara al-'arsya wal kursi dzakara ba'da dzalika ghinahu subhanahu 'anil 'arsyi wa ma duna al-'arsyi liyubayyina anna khalqahu lil 'arsyi liistiwa'ihi 'alaihi laisa lihajatihi ilaihi fallahu fi dzalika hikmatun iqtadathu. Dan Imam Tahawi menyebutkan perkataan ini dikarenakan beliau tatkala menyebutkan arsy dan kursi sebelumnya, kemudian menyebutkan setelah itu tentang kekayaan Allah, yaitu ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala terhadap arsy dan apa saja di bawah arsy, untuk menjelaskan bahwasanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap arsy ini untuk Allah istiwa di atasnya bukan karena kebutuhan Allah terhadapnya. Taib. Jadi Allah istiwa di atas arsy bukan karena butuh terhadap arsy. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang menjadi konsekuensi ketetapan tersebut, ketetapan penciptaan itu. Karena semua kita yakini memiliki hikmah. Wa kaunul 'ali fawqa as-safili la yalzamu an yakuna as-safilu hawiyan lil 'ali muhitan bihi hamilan lah wala an yakuna al-'ala muftaqiran ilaihi. Dan keadaan sesuatu yang di atas, sesuatu yang lebih rendah, sesuatu yang tinggi di atas sesuatu yang rendah, tidak melazimkan bahwasanya yang rendah ini bisa melingkupi yang di atas, yang tinggi, ya. Enggak lazim, ikhwan. Yang di bawah itu berarti bisa dia itu bisa melingkupi yang di atasnya dan membawa yang di atasnya, tidak. Memang kalau kita sekarang duduk di kursi, kursi menahan kita, ya tidak? Kita butuh kepada kursi, ini makhluk. Di mana kursi membawa kita. Kita duduk di atas kuda.
Maha kuda yang membawa kita. Tapi ini tidak melazimkan keseluruhannya demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Tayyib. Wala an yakuna al-a'la muftakiran ilaih. Demikian pula tidak mengharuskan bahwasanya yang lebih tinggi itu butuh kepada yang di bawahnya. Contohnya apa dari kalangan makhluk? Fangdur ila sama. Maka lihatlah ke langit. Kaifa hiya fawqal ardi wa laysat muftakiratan ilaiha. Bagaimana dia berada di atas bumi ini dalam keadaan dia tidak butuh kepada bumi. Nah, tidak butuh pada bumi. Farabbu ta'ala a'zamu sya'nan wa ajallu min an yalzama min 'uluwihi dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih agung perkaranya dan lebih mulia dari diharuskan ketinggiannya tersebut perkara yang demikian tadi. Tidak boleh kita mengharuskan, berarti kalau Allah di atas ars, Allah butuh kepada ars ini, keharusan yang tidak bisa diterima. Bal lawazimu uluwihi min khasaisihi wa hiya hamluhu bi qudratihi lis-safil wa faqrus safil wa ghinahu huwa subhanahu 'anis safil wa ihatatuhu azza wa jalla bihi fahuwa fawqal arsy ma hamlihi bi qudratihi lil arsy wa hamalatihi. Bahkan kelaziman dari ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari kekhususan Allah. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, dialah yang apa? Yang menanggung dengan kudrahnya semua apa-apa yang di bawah. Jadi yang di bawah semuanya ya Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang menanggungnya, yang mengaturnya. Bumi Allah yang menjaganya, padahal bumi di bawah langit. Wa faqrus safil, demikian pula kebutuhan makhluk yang di bawah. Di sisi yang lain Allah tidak butuh kepada sesuatu yang di bawah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu yang di bawahnya dalam keadaan dia di atas arsy. Nah, taib bersama dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk membawa arsy, menjaganya. Demikian pula para malaikat yang memikulnya. Semuanya di bawah pengaturan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Wa ghinahu 'anil arsy wa faqrul arsy ilaihi wa ihatatuhu bil arsy wa 'adamu ihatatil arsy bihi wa hasruhu lil arsy wa 'adamu hasril arsy lahu wa hadhihi lawazim muntafiyatun 'anil makhluk. Nah, demikian pula di antara kelaziman ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang ini khusus bagi Allah, yaitu Allah tinggi, istiwa di atas arsy, tidak butuh terhadap arsy, tapi apa? Arsy itulah yang butuh pada Allah. Demikian pula Allah melingkupi arsy dan arsy tidak mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membatasi, mampu untuk apa? Mengetahui batas-batasan arsy, luas, tingginya, besarnya. Tapi arsy tidak mampu untuk apa? Membatasi dan melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelaziman yang tidak ada pada makhluk, ikhwan. Nah, kelaziman yang tidak ada pada makhluk. Yang dari sini kita ketahui bahwasanya Allah jelas laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka tidak boleh kalau kemudian dimunculkan dalam benak kita penggambaran-penggambaran ketika menetapkan sifat istiwa bagi Allah di atas arsy-Nya, kemudian dimunculkan penggambaran bahwasanya Allah butuh pada arsy, berarti ini, berarti itu. Itu semua harus kita buang jauh-jauh. Allah istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, cukup kita imani itu. Dan Allah tidak butuh terhadap arsy-Nya. Lalu kenapa Allah ciptakan arsy? Ya, padanya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang kita tidak mengetahuinya. Nah,
Yang kita ketahui bahwasanya itu untuk menunjukkan kudrah Allah, kemampuan Allah yang maha kuasa, di mana dijadikan di sana ada makhluk yang paling besar, yang paling tinggi, yang menjadi atap para makhluk. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.